Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah tim KKN PPM UGM tahun 2020 yang berlokasi di lingkungan Singolangu, Pelausan, Magetan, Jawa Timur. Saya, Ika Sakti Oktaviarini dari Klaster Saintek akan memaparkan salah satu program kerja saya dalam video ini, yaitu K3 Pembuatan Kandang Ternak Sapi. Sebelumnya, mari kita cari tahu apa itu K3. K3 merupakan singkatan dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Secara filosofi, K3 berarti suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan menurut keilmuan, K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Lingkungan Singolangu terkenal sebagai kampung wisata susu. Sudah pasti banyak terdapat peternakan sapi dan tentunya kandang sapi sebagai tempat tinggal sapi. Nah, apa kira-kira kaitannya kandang sapi dengan K3? K3 merupakan aspek yang paling penting dalam semua pekerjaan, salah satunya konstruksi. Pembuatan kandang sapi dapat dikategorikan sebagai konstruksi sederhana, yang tentunya juga harus memperhatikan prosedur K3 dalam pembuatannya, agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain, serta mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Untuk menjaga keselamatan kita selama bekerja, yang paling penting untuk diperhatikan adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Dalam pembuatan kandang ternak sapi pun diwajibkan untuk menggunakan APD secara lengkap, yang meliputi helm safety untuk melindungi kepala dan haruslah yang sesuai dengan SNI, kacamata pelindung untuk melindungi mata ketika ada pekerjaan pengelasan, earmuff sebagai pelindung telinga dari kebisingan, sarung tangan untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam dan berbahaya, sepatu safety untuk melindungi kaki, dan jangan lupa masker untuk melindungi pernafasan. Selanjutnya, memasang alat pemadam kebakaran. Semua gedung, baik yang termasuk dalam instansi pemerintah maupun swasta, sebaiknya dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan kebutuhan bangunan sebagai bentuk pencegahan ketika terdapat bahaya kebakaran. Alat pemadam kebakaran ini perlu diperiksa secara periodik, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Dan yang tidak kalah penting adalah mempelajari cara menggunakannya, agar ketika terjadi bahaya kebakaran dapat dengan sigap menanganinya. Perhatikan peralatan kerja. Meletakkan peralatan di dalam kandang dengan aman agar peralatan tersebut tidak membahayakan bagi pekerja apabila diletakkan di sembarang tempat. Berikutnya, cek semua peralatan yang akan digunakan dan pastikan berfungsi dengan baik agar tidak membahayakan penggunanya, serta mengembalikan peralatan yang telah digunakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya, prosedur K3 dalam pemasangan instalasi listrik. Di dalam kandang pun perlu adanya instalasi listrik sebagai penerangan maupun untuk penyaluran air. Menggunakan APD lengkap saat memasang instalasi listrik juga harus kita perhatikan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang dapat melukai tubuh pekerja. Menggunakan peralatan yang sesuai dengan SNI, serta menggunakan peralatan yang baik, tidak berkarat, dan tidak menghantarkan listrik. Dan yang paling penting adalah berhati-hati dalam melakukan setiap pekerjaan, serta fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Selain keselamatan kerja, tidak kalah pentingnya bagi kita untuk memperhatikan kesehatan kerja. Salah satunya dengan menciptakan sirkulasi udara yang baik bagi pernafasan kita. Contohnya dengan membersihkan tempat-tempat yang berdebu secara rutin dan menanam pohon untuk menjaga sirkulasi udara. Selanjutnya, masih berkaitan dengan kesehatan kerja, yaitu dengan mengantisipasi kebisingan, debu, dan bau. Yang dapat dilakukan adalah menyediakan dan menggunakan alat pelindung
seperti masker, sarung tangan, dan earmuff. Yang terakhir dan yang tidak kalah penting adalah menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mari meminimalkan resiko kecelakaan kerja dengan mematuhi prosedur kesehatan dan keselamatan kerja yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.